Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Rahmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari SD Negeri Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara 1.1.A.9. Pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 diantaranya, murid saya ibaratkan kertas kosong, di mana saya sebagai seorang guru harus mengisi kertas kosong tersebut sesuai dengan apa yang saya inginkan, tanpa mengetahui bahwa murid sudah memiliki kodratnya namun masih samar-samar. Murid harus dapat menguasai semua bidang ilmu yang diajarkan guru tanpa menggali potensi yang dimiliki murid. Murid harus mendengarkan dan patuh semua apa yang diajarkan guru tanpa memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplor sendiri pengetahuan yang akan mereka dapatkan. Dalam artian, pembelajaran masih berpusat pada guru. Pembelajaran dikatakan berhasil ketika sebagian besar murid telah mencapai KKM yang sudah ditentukan. Ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Di antaranya, merubah mindset bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar bagi murid. Apapun yang ada di lingkungan sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi murid, tentunya dengan bimbingan dari guru maupun orang tua. Selain sebagai fasilitator, saya juga harus bisa menjadi mitra dari murid dengan melakukan berbagai pendekatan untuk dapat menggali potensi yang ada pada diri mereka, menggali minat dan bakat murid untuk dapat menuntun sesuai kodratnya. Siswa mencapai KKM bukanlah menjadi tujuan utama dalam keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran dikatakan berhasil ketika murid telah melakukan proses dalam menemukan sendiri pengetahuannya, lebih memerdekakan murid dalam belajar. Beberapa hal yang akan segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Contohnya, kesepakatan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, kesepakatan kelas dalam hal sikap yang harus diterapkan dan sikap yang tidak boleh dilakukan di kelas. Dengan membuat kesepakatan kelas bersama-sama akan menumbuhkan rasa tanggung jawab masing-masing murid. Murid akan saling mengingatkan akan kesepakatan yang telah dibuat bersama sehingga kelas dapat terkondisikan dengan baik. Menerapkan student center learning dengan memberikan kesempatan pada murid untuk mengeksplor sendiri pengetahuan yang akan mereka cari, tentunya dengan bimbingan dari kita sebagai fasilitator. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, karena kodrat anak-anak adalah bermain. Kita bisa memasukkan muatan pelajaran yang akan kita ajarkan ketika murid merasa bahagia saat bermain. Melakukan pembiasaan baik untuk mencetak budi pekerti. Misalnya, dengan membiasakan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian, kita melakukan pendekatan untuk menggali minat dan bakat murid. Menurut saya, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan penerapan pembelajaran abad 21 saat ini. Di antaranya, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration.
Penerapan pembelajaran abad 21 menurut saya masih sesuai dan selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan Merdeka Belajar, anak dapat berpikir kritis. Dengan bermain, mereka bisa berkolaborasi dengan temannya. Kemudian, dengan belajar kelompok, anak tidak hanya belajar dengan mendengarkan guru saja, tetapi mereka bisa saling bekerja sama, saling menghargai satu sama lain. Dengan berkolaborasi akan menimbulkan komunikasi. Anak-anak akan berinteraksi satu sama lain, bisa mengemukakan pendapatnya dan mengerti bagaimana cara menghargai orang lain. Dan dengan berkolaborasi juga akan menghasilkan sebuah kreativitas. Itulah refleksi dan kesimpulan yang dapat saya pahami tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat agar bisa membersamai anak-anak kita dalam belajar, dalam perasaan bahagia, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.